wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara atau dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Itu juga dengan contoh yang lain adalah meraih jabatan dan kekuasaan, ya. Memberi suap untuk mendapatkan jabatan hakim atau kekuasaan wilayah, baik itu kepala desa, bupati, gubernur, presiden akan sampai, atau anggota legislatif atau jabatan-jabatan lainnya, semua hukumnya haram bagi pemberi dan penerimanya. Ini juga dijelaskan dalam kitab sama kumpulan fikih-fikih, ya, kumpulan pendapat para ulama dalam kitab namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sama di jilid 22 halaman 222. Artinya Islam membolehkan kita untuk menjabat di jabatan di pekerjaan yang halal, tapi dengan cara yang benar, ya. Alangkah nyamannya teman-teman pada saat kita masuk ke satu lembaga, misal perbankan, dengan tidak adanya sogok menyogok. Kita datang, antri ya antri, gitu kan. Kemudian hak kita yang kita inginkan ada, ya, dia melayani kita dengan tulus hati, ya. Ini semua hasil daripada tidak dibukanya pintu sogok menyogok. Kapan dibuka sekali saja, maka akan membuat para pegawai-pegawai itu tidak mau lagi melayani dengan setulusnya. Sehingga akhirnya akad dia dalam kerja kantor pun jadi haram. Karena diantara akad pegawai dia harus melayani dengan benar konsumen misalnya. Ternyata dia nggak mau kecuali dia harus dikasih sesuatu. Maka ini membuat pendapatan gaji dia pun itu menjadi haram. Karena dibuka dari pintu sogok menyogok tadi. Itu juga dia masuk dalam hal-hal yang mengambil haknya orang lain. Rishwa atau sogok menyogok itu nama yang disematkan pada sebuah pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan atau melakukan kebatilan atau kepalsuan dan kezaliman. Sehingga ketika seseorang memberikan sesuatu tidak untuk membatalkan kebenaran dan tidak untuk menegakkan atau melakukan kebatilan, tapi untuk mendapatkan haknya atau untuk menolak kezaliman dan bahaya dari dirinya, keluarganya dan hartanya, ini diperbolehkan. Orang yang memberi tidak berdosa, tapi orang yang mengambilnya berdosa karena mengambil harta yang bukan haknya. Juga sama dijelaskan dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 22 halaman 222. Dan ini rishwa contohnya banyak sekali sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dan tidak terbatas, tetapi ini contoh-contoh saja bagaimana fenomena di tengah-tengah masyarakat sangat banyak. Sehingga akhirnya terjadilah dosa-dosa besar yang lain. Jadi antara dosa besar misalnya dari sogok menyogok, yang pertama yang terjadi adalah dia mengambil yang bukan haknya. Ini masuk dalam dosa. Baik jabatan, baik materi, baik misalnya tanah, surat tanah kah, surat rumah kah, apa saja, ya. Dengan sogok menyogok, maka akhirnya dia mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, dia melakukan dosa kezaliman, ya. Karena dia menzalimi orang yang sedang diambil haknya, baik itu jabatan ataupun materi. Yang ketiga, dia sendiri memakan yang haram. Jadi dengan sogok menyogok, kemudian dia lolos bekerja, maka akhirnya pendapatannya juga jadi syubhat minimal. Karena dia sudah melalui sogok menyogok. Ada pendapat sebagian ulama ini masuk dalam kategori dosa juga, gitu kan. Maka ini juga dosa lagi, dosa besar yang lain, kan. Kemudian yang keempat masuk dalam dosa mencuri, ya. Karena orang yang mengambil sogok menyogok ini kata sebagian ulama tidak bisa luput dari pencurian. Karena kapan dia menerima sogokan atau kapan dia menerima atau kapan dia memberikan sogokan, orang yang memberi dia merasa dia sudah mengeluarkan, maka dia harus mengambil dengan cara tertentu agar mengembalikan uang yang sudah disogokkan. Orang yang menerima sogokan kalau tidak seperti target yang dia inginkan, maka dia akan berusaha juga mencuri atau mengambil dengan cara dia supaya bisa mendapatkan tambahan. Dan akhirnya terjadilah, ya, dari sogok menyogok ini terus saja dosa demi dosa. Misalnya sekarang dia disogok oleh seseorang dianggap kurang, tapi dia merasa ada manfaat dia dapatkan, maka dia akan buka di kasus-kasus yang lain supaya bisa mendapatkan banyaknya uang-uang haram ini. Dan ini teman-teman sekalian banyak sekali yang masuk di situ. Kemudian yang kelima, terbukanya pintu-pintu korupsi, ya, kemudian kerusakan di muka bumi, dan ini juga masuk dalam kategori dosa besar sendiri, membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian juga bisa terjadi tidak terbayarnya utang atau tidak membayar utang karena sogok menyogok, yang tadinya dia harus membayar dia nggak bayar, sementara Imam Madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Orang yang mampu kemudian dia menunda pembayaran utang masuk dalam kategori dosa besar. Jadi banyak sekali, dan ini sangat memperhatinkan apalagi kalau sudah dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan.
Kalau tak salah, beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya, seorang masuk sekolah tinggi negara, menyogok lalu jadi PNS. Ustadz menyuruhnya bertaubat. Menurut saya, mungkin yang dimaksud adalah sekolah tinggi STPDN. Tak ada sebut STPDN. Ingat saya lagi bentuk pertanyaannya. Tidak ada disebut STPDN, STAN, STIS. Sekolah tinggi yang langsung ikatan dinas. Tak ada. Dia katakan hanya sekolah. Kalau pertanyaan itu menjebak saya, itu pertanyaan tak betul. Diluruskan sekarang. Alhamdulillah ada yang meluruskan. Kalau dia sekolah ikatan dinas, dengan masuknya itu dia sudah dapat gaji, dia sudah dapat fasilitas negara, dia menyogok, maka dia mesti keluar. Kalau tidak seumur hidup dia makan haram. Gaji haram, disuapkan ke anak istri haram, makan haram. Selamatkanlah diri dari makan haram. Sudah menjadi rahasia umum Pak Ustaz. Berapa lama lagi kita nikmati? Kenalan saya ada yang menyogok 500 juta. Bayangkan, ini makan haram seumur hidup. Lulus umur 25, meninggal umur 63, berapa puluh tahun makan haram. Makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, lidah memakan haram. Ini yang dipakai berdoa tadi, Allahumma dina fiman hadait, haram. Anna yustajabulah. Duit tadi ditabung berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Nafaqatuka haram, ongkos kau haram, makan kau haram. Disedekahkan ke anak yatim. Selamat ya anak yatim. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci. Jangan rezeki yang sudah dikhususkan Allah kita robah menjadi haram. Ini air jatah saya. Apapun yang terjadi ini memang sudah jatah saya. Jangan yang sudah jatah halal ini kita robah dengan cara kita menjadi haram. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Gara-gara perbuatan kita itu berubah yang halal menjadi haram. Nauzubillah. Saling memberi hadiah itu baik di antara tetangga. Bagaimana dengan rekan kerja di kantor, mengingat dalam dunia kerja apalagi karyawan negeri dilarang untuk saling memberi hadiah, gratifikasi. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, Anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan Anda kasih laporan. Ini ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya, kemudian ketika diterima, dilaporkan. Ini ada pemberian ini, dicatat, benar nggak secara hukum. Kalau tidak, kembalikan, ya kembalikan. Kalau diterima, ya terima. Selesai urusannya. Sangat ringan. Ya, kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf, kalau dalam Islam itu silahkan aja, sepanjang yang diberikan halal dan baik. Silahkan berbagi, silahkan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silahkan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu, ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Contoh, Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan, dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, nggak sembuh-sembuh, tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacuhkan. Begitu kemudian nggak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah. Bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah, jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, nggak ada yang lainnya. Dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian apa yang paling menarik? Mereka nggak makan langsung kambingnya, dibawa ke Nabi untuk dilaporkan. Khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh. Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa.
Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi nggak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu, tidak ada tujuan yang lain, diberikan aja, dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka. Paham?